Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anita dengan NIM 0607138 Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, di sini Ibu mau meminta waktunya sebentar ya untuk melaksanakan konseling. Ibu akan memberikan layanan informasi mengenai tema mengembangkan bakat dan minat pada remaja. Nah, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu nih agar lebih akrab kan, saling mengenal. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Anita. Kalau kalian siapa nih nama-namanya? Boleh dari Fatima perkenalan. Halo Bu, nama saya Fatima Azahra dari SMA Muhammadiyah. Salam kenal. Salam kenal. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Febrina Putri Andini dari SMA Muhammadiyah. Hai. Hai. Salam kenal. Halo. Perkenalkan, nama saya Rahmarani dari SMA Muhammadiyah juga. Hai. Oke, kita masuk ke materinya langsung ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai mengembangkan bakat dan minat. Nah, adik-adik semuanya ada yang tahu nggak sih apa itu bakat atau minat? Menurut kalian bakat dan minat itu apa sih? Bakat itu potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, makasih. Ada lagi nggak nih pendapatnya yang tahu mengenai bakat atau minat? Saya Bu, Iya, Rahma. kalau bakat itu bakat yang kita punyai dari diri kita, sedangkan minat itu mungkin minat yang kita punyai, yang kita inginkan, kayak kita itu bisa main basket, minatnya. Itu kan Bu? Ya, bagus sekali. Nanti Ibu jelaskan ya. Febrina, apakah mau memberikan pendapat atau cukup? Cukup Bu. Lanjut ya. Jadi, bakat itu sebuah sifat dasar, potensi terbendam dalam diri seseorang, kepandaian dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan minat, dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selanjutnya, cara mengenal bakat. Cara mengenal bakat ini terdapat 6. Yang pertama itu kita bisa melihat potensi yang dimilikinya. Kedua, kita bisa mengikuti tes bakat. Yang ketiga, mengetahui karakter kepribadian. Yang keempat, bakat dapat muncul, perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Nah, sifatnya ini tidak berubah dan tidak mudah dikenali. Sedangkan cara mengenal minat. Cara mengenal minat ini pertama keterkaitan pada sesuatu. Yang kedua sifatnya berubah-ubah seiring perkembangan usia anak. Nah, seperti kita pas SD, pastikan minatnya ini biasanya berubah-ubah. Biasanya ada yang suka main basket, nanti pas sebesarnya suka main gitar atau gimana gitu. Selanjutnya itu mudah terpengaruh lingkungan atau mengikuti teman-teman di sekitarnya. Nah, minat ini mudah dikenal. Selanjutnya itu ada persamaan bakat dan minat. Bakat dan minat sama-sama perlu adanya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat sesuai dan menjadi nyata. Selanjutnya jenis-jenis bakat. Nah, ada yang tahu nggak jenis-jenis bakat tuh ada berapa nih? Kira-kira ada berapa?
Nggak tahu ya, oke. Nggak tahu, Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama itu ada bakat khusus. Nah, yang dimana kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang itu memiliki. Yang seperti apa? Yaitu kemampuan berbahasa. Misal anak tersebut bisa berbahasa Jepang gitu kan. Terus bermain musik, berhitung, mekanik, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua itu ada bakat umum. Kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum artinya setiap orang memilikinya. Dan yang ketiga itu ada bakat khusus lain. Seperti apa? Yaitu pertama ada bakat verbal, yang kedua bakat numerikal, yang ketiga bakat skolastik, yang kelima yang keempat ada bakat abstrak, yang kelima bakat mekanik, yang keenam bakat spasial, dan yang ketujuh bakat linguistik. Selanjutnya, 8 bakat khusus pada remaja. Yang pertama itu verbal linguistik. Nah, verbal linguistik ini memiliki kepekaan lebih terhadap ungkapan lisan dan urutan kata. Misalnya dalam agensi iklan atau dalam media massa, pengacara, wartawan, penulis, guru, penyair, dan presenter. Selanjutnya ada logis matematis, yang dimana seseorang memahami dalam ilmu angka dan logika, bisa ini menjadi peneliti, programmer, ilmuwan, serta akuntan. Selanjutnya, yang ketiga ada visual spasial. Kecerdasan ini memang begitu luas cakupannya, misalnya seperti desainer, pelukis, pilot, navigator atau pelaut, arsitek, dan fotografer. Yang tentunya pada visual spasial ini termasuk anak yang suka menggambar ya. Selanjutnya itu ada kinestetis, yaitu body smart seperti olahragawan ataupun penari, pengajian, penjahit, mereka membutuhkan memori otak yang sangat baik. Selanjutnya itu ada musikal, sangat peka terhadap nada, irama, melodi, ketukan, tempo, dan pasti bisa bernyanyi dengan baik. Dan yang keenam, interpersonal. Nah, memukai orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda berbicara, pertemanan Anda begitu luas, bahkan punya potensi memimpin organisasi dengan baik. Selanjutnya itu ada intrapersonal, yaitu self-smart. Justru lebih suka berkonsentrasi sendirian, maka Anda lebih suka merenung dan merefleksikan diri seperti penasihat dan konselor. Selanjutnya ada naturalis. Naturalis ini menyukai alam, mulai dari ahli botani, dokter, hewan, petani, nelayan, pemburu, sampai para petualang pun harus mempunyai kecerdasan naturalis. Nah, dari ke-8 bakat pada anak remaja ini, menurut adik-adik sekalian ada nggak yang termasuk di dalam bakat adik-adik atau ada di interpersonal, naturalis, atau di interpersonal, musikal, atau apa lagi tadi? Visual, spasial, kinestetis, dan verbal linguistik atau matematis. Nah, dari salah satu adik-adik nih, termasuk di bakat yang mana? Kalau menurut kalian? Spasial, Bu. Bu, boleh Saya, nanya Bu. nggak? Ya, Misalnya nih Bu ya, ada anak yang nggak bisa, nggak tahu bakat dia tuh di mana. Gimana itu Bu? bakat itu kan ini bawaan dari sejak lahir kan. Kalau bakat itu tidak akan kita ketahui kalau minatnya tidak tidak berjalan, tidak kita kembangkan gitu. Kalau minat kita itu menjadi minat kita tuh di akuntan, kayak akuntan gitu kan, biasanya kita tuh dari kecil kan sudah diajarin berhitung kayak gitu kan, cara-cara ngitung yang benar gimana, pasti dia mengikuti pas
kita besarnya itu mengikuti gimana caranya berhitung yang baik. Maka dari itu anak tersebut akan menjadi mengetahui gitu bahwa dia tuh menyukai berhitung. Jadi dia akan mengambil jurusan kayak akuntan setelah lulus SMA nanti begitu. Apakah sudah menjawab? Ya, ya. Makasih, Bu. Ya. Yang lainnya, apakah Fatima termasuk di bakat mana nih kalau menurut Fatima? Intrapersonal, Bu, sepertinya. Interpersonal. Oke, kalau Rahma tadi di mana? Fasial, Bu. Visual Siap. fasial. Saya Oh, suka menulis, oke, melukis. bagus. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis minat. Yang pertama itu minat yang diwujudkan. Nah, seseorang dapat mengungkapkan tindakan-tindakan atau perbuatan ikut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan, seperti kegiatan olahraga, pramuka, dan sebagainya. Selanjutnya itu minat yang diekspresikan. Nah, seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu. Seseorang mungkin mengatakan dirinya tertarik dalam mengumpulkan mata uang, perangko, dan lain-lain. Selanjutnya ada minat yang diinterventariskan, yaitu seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab sejumlah pertanyaan tertentu untuk aktivitas kelompok tertentu. Nah, untuk mengembangkan minat dan bakat, kita harus memerlukan beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor stimulasi. Faktor stimulan, bakat dan minat bisa internal atau eksternal, baik dari dalam maupun dari luar. Stimulan yang utama ialah kesadaran akan potensi diri, belajar dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri kita. Sedangkan yang kedua itu ada kreativitas, berusaha untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja. Relativitas akan menuntun jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman bakat, menumbuh kembangkan minat agar bermanfaat untuk hidup kita. Nah, selanjutnya manfaat mengenal bakat dan minat. Nah, menurut adik-adik, untuk apa sih kita mengenal bakat dan minat itu supaya apa? Ada yang tahu? Supaya tahu potensi dalam diri kita. Oke, makasih Febrina. Jadi, manfaat mengenal bakat dan minat itu pertama kita mendapat dukungan dari lingkungan sekitar kita, baik itu dari sumber daya manusia, fasilitas, dan biaya, dan lain-lain. Terus juga dapat melatih atau mengolah bakat, dan dapat memahami hambatan dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kita. Dan yang keempat itu adanya keberanian untuk berkembang. Nah, terima kasih. Nah, jadi setelah Ibu menjelaskan tadi, kalian kan udah pada kelas 3 SMA nih ya. Kalian udah ada pilihan belum nih untuk menuju pendidikan selanjutnya mau mengambil jurusan apa? Coba cerita dong. Siapa yang mau cerita? Kalian lebih suka di jurusan Dari apa? Fatima dulu, Bu. Fatima mau berjelas, Bu. Oh, boleh Fatima? Masih mikir, Bu. Masih mikir, oke, jangan salah pilih ya, karena itu juga menentukan masa depan kita. Kalau Rahma nih gimana tadi nyuruh Fatima cerita nih? Apa, Bu? Tadi, Bu, pertanyaannya, Bu. Kan kalian udah mau kelas 12 ya, yang pastinya nanti sebentar lagi mau lulus. Nah, si Rahma udah menyiapin belum nih untuk selanjutnya pendidikannya itu mau ngambil jurusan apa sesuai dengan minat Iya, Bu. Rahma? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah. Ngambil jurusan apa Rahma? Jurusan yang saya pikirkan, saya pengen ambil jurusan akuntansi, Bu, biar bisa menghitung-hitung uang, terus bisa ke jenjang lebih tinggi, kayak ke perusahaan,
bisa jadi CEO, Bu, cita-cita saya, Bu. Terus bisa saya Wah, lanjutkan bentar, Bu. Saya mau cerita dulu, Bu. iya boleh cerita. Saya mau kalau misalnya saya terima di S1 UI, Bu, amin, alhamdulillah, amin. Kalau misalnya Oke. saya bisa, Bu, saya mau ke FEB akuntansi di UI, terus lanjut kalau bisa dapat beasiswa ke Harvard, Amin. lanjutnya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Semoga tercapai semuanya. Kalau Febrina nih, kira-kira mau pilih jurusan apa selanjutnya kalau udah lulus SMA? Em, Maunya ke psikologi, Bu. Kenapa tuh mau pilih psikologi? Karena, Karena kan kalau saya kan suka dengerin teman-teman saya curhat gitu ya, Bu ya. oh, oke. Nah, kan kalau di psikologi kan gitu, suka dengerin orang cerita, kasih solusi ke orang. Terus kita juga kan kalau belajar psikologi kan lebih mengenal diri kita, Ya, lebih bisa mengenal orang lain kayak gitu, Bu. Memahami orang lain dengan baik. oke. Jadi tadi Ya, yang gitu kan? Febrina ini termasuk di bakat intrapersonal ya, yang Iya, dimana lebih iya. suka berkonsentrasi sendirian ya, maka lebih Iya, suka merenung dan merefleksikan diri, memberi nasihat kepada teman-teman iya, kan. benar betul. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk adik-adik semua atas waktunya telah mendengarkan materi yang Ibu jelaskan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, dan semoga juga nanti setelah lulus SMA, kalian mendapat jurusan yang kalian inginkan dan tercapai. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.